Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah bab 22 Riyadhus Shalihin tentang nasihat, dan yang kedua bab 23 tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Karena itu sesama mukmin kita harus saling nasihat menasehati. Tersebut di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan di dalam surat Al-A'raf 62 dan 68, wa ansahu lakum. Allah berfirman memberitakan tentang Nabi Nuh alaihissalam ketika mengatakan aku memberi nasihat kepadamu. Juga tentang Nabi Hud alaihissalam, dan aku banyak memberi nasihat pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Al-A'raf 68. Jadi para nabi itu adalah orang-orang yang memberikan nasihat kepada umat manusia, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bisa menerima nasihat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak bisa hidup mulia tanpa petunjuk atau nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Siapakah Allah itu? Yang menciptakan aku dan dia yang memberikan petunjuk kepadaku. Hadis pertama terkait dengan nasihat dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Beliau bersabda, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi agama itu adalah nasihat bagi seluruh komponen kehidupan, termasuk bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah menjadikan semua janji-janjinya di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam kitabnya yang menjadi pedoman beragama. Dan Al-Quran itu akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kumpulan janji-janji Allah semua di dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu adalah janji dari Allah SWT kepada kita semuanya. Semua manusia dalam keadaan rugi. Illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang yang tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, tidak mau saling nasihat-menasihati dengan al-haq, dengan agama Allah, dengan kesabaran, maka akan menjadi orang yang rugi. Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Makanya saya sering katakan, sekarang orang kafir masih bisa makan dan minum. Begitu mati, nanah dan darah disiram dengan air yang sangat panas. Wanuzzulu min hamim, wa tasliyatu jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Karena itu hanya sebentar orang-orang yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang-orang as-sabiqunal awwalun, generasi awal, pengikut Rasulullah Muhammad SAW itu berbaiat. Berbaiat itu berjanji setia, mengutamakan Rasulullah SAW. Untuk apa? Ternyata untuk senantiasa mengerjakan sholat.
Yang kedua, untuk menunaikan zakat. Dan yang ketiga, memberi nasihat kepada sesama muslim. Jadi kita nggak cukup hanya dengan sholat dan zakat saja. Ternyata harus memberi nasihat. Karena itu ada teman-teman yang ketika setelah membaca hadis ini, setiap ketemu teman mau berpisah, sebelum berpisah tolong nasihati aku. Apa saja. Misalnya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, nasihatkan saja. Ya. Segera sholat atau begitu mendengar azan, segera menuju ke tempat sholat, ke masjid dan sebagainya. Nasihat-nasihat seperti itu sangat penting. Dan ketika kita punya teman ngobrol terus, padahal sudah jamnya sholat, maka kita harus menasehati. Yuk kita sholat. Karena banyak orang agak malu, agak apa tidak enak ketika kita punya tamu datang waktu sholat untuk mengajak sholat. Ngobrol saja. Apalagi ketika sedang rapat. Nah, jadi ternyata tugas kita, sahabat Rasul ini berbaiat pada Rasul untuk 3 hal. Yang pertama sholat, yang kedua menunaikan zakat, yang ketiga nasihat menasehati sesama muslim. Yang ketiga, dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaq alaih. Jadi apa ini? Bukti bahwa kita cinta teman kita, cinta saudara kita, itu adalah nasihat. Jangan sampai dibiarkan saudara kita membuang-buang waktu sehingga gagal. Yang kuliah DO, biarin aja DO. Harus kita nasihati. Ini sekarang sudah bulan April. Ya. Yang fast track harus sudah lulus 28 Juni paling lambat. Karena 16 Juli harus ada SKL. Nah, ingatkan itu. Sekarang masih lumayan, ada April, ada Mei, ada Juni. Tapi tinggal 2 bulan lagi, kalau dia mau membuang-buang waktu, maka tidak akan bisa selesai. Harus diprogram, pekan ini apa, pekan depan apa, ketemu pembimbing kapan. Nah ini, jangan biarkan mereka membuang-buang waktu, bersantai-santai terus, padahal tinggal beberapa bulan lagi. Itu nasihat, bukti bahwa kita itu cinta kepada teman kita. Jadi banyak orang bahwa namanya cinta itu suka memuji. Ternyata Imam Al-Ghazali bukan demikian. Seorang teman yang baik adalah orang yang suka menasehati kita, mengkritisi kita, mengingatkan kita ketika kita sedang salah. Bahkan kalau memuji-muji terus padahal dalam keadaan lalai dipuji, sangat berbahaya. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah hadis-hadis Riyadhus Shalihin terkait nasihat dan pentingnya nasihat untuk kita sesama muslim. Di sini Rasulullah mengatakan sebagai tanda bukti seseorang mencintai temannya. Dan ternyata mencintai teman seperti cintanya pada diri kita sendiri disetarakan dengan keimanan kita. Tidaklah beriman, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum bisa mencintai sahabatnya seperti cintanya pada diri sendiri. Saya senang kalau teman saya sukses. Saya senang kalau nanti di wisuda bersama-sama teman saya. Nah ini, jangan sampai saya senang kalau saya di wisuda sendirian, teman saya DO semua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mari kita maju bersama, sukses bersama, karena rahmat Allah itu sangat luas. Bab kedua tiga tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah ini ayatnya sangat banyak. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Juga kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah amalan yang tidak bisa dipisahkan dengan sholat. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Luqman. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asobak
Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah sholat, lakukanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan sabarlah terhadap keputusan-keputusan Allah. Hal yang demikian merupakan perkara atau urusan yang harus diutamakan. Min azmil umur. Apa urusan yang harus diutamakan? Yang pertama, sholat. Yang kedua, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah ini sangat penting, jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Allah menyatakan tadi, baik umat itu disebut baik ketika ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan karena gedungnya yang tinggi, teknologinya maju. Maju tetapi untuk membuat kemungkaran, seperti kita saksikan sendiri bagaimana Israel atau Zionis menghancurkan Gaza. Na'udzubillah min dzalik. Bukan yang seperti itu. Kuntum khairu ummatin. Kamu disebut sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat ketika kamu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan masih banyak ayat-ayatnya. Kita langsung saja ke hadis yang pertama. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Bila ia tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah paling lemahnya iman. Jadi perintah amar ma'ruf nahi mungkar dari Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita apabila melihat suatu kemungkaran. Lawan dengan biyadihi, dengan tangannya. Bila tidak mampu dengan tangan, dengan apa? Dengan lisan. Bila tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Ini. Tangan itu apa? Tergantung lingkungan kita apa. Kalau di rumah tangga, bapak, ibu, anak-anak. Anak berbuat kemungkaran, bapak bisa langsung mengingatkan dengan kekuasaannya. Kalau kamu nggak mau berbuat baik, nggak akan saya kirimin lagi uang bulanannya. Ya. Itu dengan kekuasaan, bapaknya bisa seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita lingkungan kita kampus? Ya, kampus berarti Pak Rektor, IBB yang bisa. Kita hanya bisa dengan lisan, ya, menyampaikan berita bahwa ada kemaksiatan di lingkungan kita. Nah, ini ataukah di taman atau di mana? Kalau kita yang menyerang mereka, kita berkelahi di taman sana. Ketika ada orang yang berbuat maksiat, lebih baik kita laporkan kepada rektor. Kalau rektor pimpinan kampus tidak melakukan itu, berarti ke depan kita harus jadi rektor. Nah itu supaya punya yadah, punya kekuatan tangan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya agama tadi nasihat bagi siapa? Salah satunya pemimpin-pemimpin umat Islam. Siapa yang memimpin maka harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW kepada agama. Jangan sampai kita memimpin tidak berlandaskan kepada agama. Jadi lawanlah dengan tangan. Bila tidak maka dengan lisan. Jangan sampai sekali tidak ada sama sekali. Sekarang kita saksikan sendiri. Hampir di seluruh dunia semua kampus menyatakan free Palestine. Selamatkan, bebaskan, merdekakan Palestina. Jangan sampai kita yang beragama Islam diam saja, tenang-tenang saja, tidak melakukan apa-apa. Ini. Yang negara-negara non-Muslim saja, seluruh kampus pada turun untuk membebaskan itu. Secara hati nurani mereka tidak bisa melihat bayi-bayi dibunuh begitu saja. Ya. Mereka menyatakan seperti itu. Jadi lawanlah dengan tangan. Nah, tetapi ketika kekuasaan mahasiswa hanya berdemo saja, apakah yang ke depan akan seperti itu lagi presidennya yang ternyata malah mendukung Israel? Nah, ini nasihat bagi seluruh orang-orang yang menyatakan dengan lisan, ya, lisan, tolong merdekakan Palestina. 5 tahun ke depan, jangan pilih lagi presiden-presiden yang mendukung Israel. Itu. Makanya kalau sekarang mahasiswa demo tentang ketidakadilan, tentang
korupsi dan sebagainya, maka 5 tahun ke depan jangan dipilih lagi orang yang kayak begitu. Rejim yang seperti itu jangan dipilih lagi. Jadi mestinya suatu hari nanti tidak ada lagi demo lagi, karena apa? Yang demo sudah jadi presiden. Jangan sampai ketika jadi presiden, didemo lagi juga oleh mahasiswanya. Mestinya seperti itu. Jadi namanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak berhenti sebagai demonstran, tapi suatu hari mengganti kepemimpinan. Jadi yang disebut dengan tangannya itu bukan tangan biasa, tetapi tangan itu adalah kekuasaan. Sekarang kita saksikan di perempatan Bubulak, angkot itu ngetemnya sampai ke tengah-tengah. Apakah kita akan lawan dengan tangan kita? Kita berhenti, kita marahin supir angkot. Kita dipukulin sama supir angkot dan preman-preman Bubulak. Ya kan? Apa yang benar? Yang benar kita susun ke depan, kita menjadi Bupati Bogor, menjadi Wali Kota Bogor. Ya. Atau kita menjadi Presiden. Kemudian bereskan itu aturan lalu lintas. Tegakkan, itu baru kita punya kekuasaan. Kalau sekarang ya cuma, ya Allah, kenapa supir angkot menghalangi jalan sampai ke tengah-tengah begini? Ya kan? Seolah-olah jalan ini milik supir angkot. Ya. Nah itu. Jadi jangan sampai kita mati konyol karena tidak memahami apa itu yadih, tangannya. Biyadihi, dengan tangannya. Tangan itu adalah kekuasaan. Lebih baik kita ya minggir sedikit, lewat tepat waktu kuliah, nanti jadi wali kota, nanti jadi bupati, nanti jadi anggota DPR yang harus memperbaiki sistem transportasi nasional kita. Karena apa? Macet itu pemborosan yang luar biasa. Nomor satu, bahan bakar. Mobil semua nyala. Nggak ada yang dimatikan. Semua nyala. Berarti itu BBM. Ya kan? Itu BBM. Kemudian waktu, jelas. Mestinya 15 menit udah sampai kampus. Sekarang bisa setengah jam, bisa satu jam. Karena macet. Ya. Stres. Seperti itu. Mestinya kita berangkat 1 jam udah nyampe karena macet, bisa 1,5 jam di jalan kita. Ya, jadi waktu BBM. Ya. Kemudian juga ya semua perangkat mobil kita. Ya. Nah BBM permintaannya setiap tahun naik terus. Ini. Yang ketiga polusi, ya kan? Polusi. Mobil kena macet, semua knalpot mengeluarkan asap, ya kan? Mengeluarkan asap. Jadi BBM, waktu, polusi, luar biasa. Makanya di luar negeri tidak ada angkot yang diserahkan kepada pribadi-pribadi supir, kecuali taksi. Tapi transport publik semua dipegang oleh negara, lewat BUMD atau BUMN, pegang oleh negara. Supir transport publik semua dibayar oleh negara, bukan dibayar oleh penumpang-penumpang yang naik. Kalau dibayar oleh penumpang, maka semua gang diliatin semua. Bahkan ada penumpang di belakang mundur lagi. Ini angkot karena bergantung pada jumlah penumpang. Supir transport publik di luar negeri bergantung kepada tepatnya kerjaan, dibayar oleh negara, tidak dibayar oleh banyak sedikitnya penumpang. Nah itu, jadi mereka jalan sesuai jadwal. Ada orang naik silahkan, tidak ada jalan lagi. Terus seperti itu. Di Indonesia diserahkan kepada supir. Banyak penumpang, dapat penumpang. Makanya bisa diatur. Kalau pagi seperti ini, supir angkot atau transport publik banyak. Setiap 5 menit, setiap 10 menit. Ada lewat. Ya kan? Kalau kita mau jam 8, jam 10, angkot muter-muter terus. Di luar negeri begitu jam 8 lewat, 1 jam sekali. Karena apa? Sudah nggak ada orang. Dan itu pemborosan kalau jalan terus. Coba jam 8 kan sudah pada masuk ke kampus. Anak-anak sudah berada di kelas semua. Itu angkot muter-muter membawa siapa? Rata-rata kosong. Cuma 1-2 orang mau belanja. Itu secara nasional kerugian yang sangat besar. BBM, angkotnya, polutannya, dan sebagainya.
Jadi bisa diatur kalau sudah milik negara. Jadi angkot nomor sekian masuk ke garasi, masuk ke pool. Ya, ini tinggal satu, tinggal dua, tinggal tiga. Setiap setengah jam sekali, begitu lewat jam 8, 8.30, jam 9, lewat transportnya. Oke, jadi kita perlu banyak belajar dari luar negeri. Jadi amar ma'ruf, nahi mungkar, lawanlah dengan tangan. Tangan itu adalah kekuasaan. Tergantung lingkungan kita. Kalau kita mampu, ya dengan kekuasaan kita. Nah, jangan rokok di masjid. Marbot bisa itu. Tidak harus lapor ke ketua DKM itu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nabi-nabi yang diutus sebelumku pasti didampingi sahabat-sahabat yang setia. Ya. Jadi hampir semua nabi punya sahabat-sahabat setia. Mereka mengikuti sunnahnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Sesudah mereka muncullah orang-orang yang suka berbicara dan tidak suka beramal. Mereka berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang yang beriman. Siapa saja yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang yang beriman. Dan siapa saja yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia juga orang yang beriman. Selain dari itu, maka tidak ada lagi iman walaupun sebesar biji sawi. Jadi kalau kita melihat orang meninggalkan agama, mesti kita lawan dengan tangan, dengan lisan, dengan hati minimal. Kalau kita membolehkan mereka, membiarkan mereka, berarti tidak ada iman. Ada Palestina dibom oleh Israel. Dengan lisan juga tidak, dengan hati juga tidak. Malah menyalahkan saudara kita kenapa melakukan 7 Oktober waktu itu. Ya kan? Menyerang. Harusnya tidak dong. Dia lupa bahwa Palestina sudah dijajah sekian tahun oleh Israel. Mereka sedang membela diri. Ingin merdeka. Malah disalahkan. Gara-gara Hamas menyerang sih, maka jadi diserang habis-habisan. Lawanlah dengan hati kemungkaran yang ada. Kalau tidak, ternyata menjadi ukuran tidak ada iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Apalagi malah ikut-ikutan. Ada adzan, kadang-kadang ada yang adzan masih tenang-tenang saja nongkrong di sana, ya kan? Berarti marbot harus mengingatkan, nah adzan, sholat. Jangan biarkan mereka baca buku terus. Kalau nggak tanya, musafir ya, sedang haid ya, nah begitu boleh. Ya. Karena apa? Jangan sampai imam sudah Allahu Akbar, tenang-tenang saja. Mesti dipastikan kalau memang dia musafir, mungkin sudah dijamak. Ya. Jadi marbot perlu menanyakan itu. Karena kalau tidak, nanti khawatir tidak ada iman kita. Kita biarkan saja. Apalagi diskusi masih. Tidak bisa, tidak boleh. Ketika ada sholat, sudah tidak boleh ada diskusi. Harus semuanya sholat. Hadis yang ketiga ya. Yang kedua. Hadis ketiga tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dari Abul Walid ya. Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu ia berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk selalu mendengar dan taat, baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Subhanallah. Jadi baiatnya para sahabat itu baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Baik hujan maupun sedang tidak hujan. Kalau Rasulullah panggil, sami'na wa ta'na. Itu para sahabat. Jangan sampai dipanggil oleh ketua DKM, hei, ini ke masjid ini. Ustadz, hujan. Udah tahu Bogor kota hujan, harus punya payung. Makanya mahasiswa-mahasiswi tidak boleh kuliah, tidak boleh terlambat kuliah, alasan hujan di kota Bogor. Sudah tahu kota hujan, mesti datang ke Bogor bawa payung. Naik motor mesti punya mantel. Gitu. Jangan, nggak boleh ada alasan hujan. Ustadz, hujan. Nggak datang. Ya sudah nggak ada yang adzan di Jumatan. Kenapa? Dari sana ke hujan ke sini. Jadi sami'na wa ta'na baik dalam susah maupun dalam senang. Baik pada yang disenangi maupun yang dibenci. Bahkan terhadap perbuatan kekuasaan atas kami. Dan kami berbaiat pula untuk tidak menentang
pemerintahan dari yang berhak kecuali terbukti adanya pelanggaran yang jelas sesuai adanya dalil-dalil yang datangnya dari Allah SWT. Serta kami berbaiat untuk selalu berlaku benar di mana saja kami berada. Kami tidak takut terhadap celaan siapapun dalam membela agama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dari Abu Walid. Jadi mereka semua, para sahabat Rasul, berbaiat baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan gembira. Ya, ketika ada perintah dari Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Jadi ini kelanjutan dari beberapa pekan yang lalu tentang Al-Mulk, bahwa Allah itu adalah raja. Konsekuensi dari raja itu pasti punya aturan. Nggak ada raja tidak punya aturan. Raja yang sebenarnya adalah Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, ya. Iya karena budu, iya karena stain. Itu pernyataan kita, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku bergantung. Menyembah dan bergantung itu sami'na wa ta'na terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, perumpamaan orang yang selalu melaksanakan hukum-hukum Allah dan orang yang terjerumus di dalamnya bagaikan orang yang membagi tempat di dalam kapal. Nah, ini sangat terkenal. Ya, jadi ketika amar ma'ruf nahi mungkar seperti orang yang ada di dalam kapal. Sebagian mendapat bagian di atas dan sebagian di bawah. Ketika orang-orang yang di bawah membutuhkan air, mereka harus naik ke atas. Tentunya akan mengganggu orang yang di atas. Sehingga yang di bawah berkata, kami akan melubangi kapal agar tidak mengganggu orang-orang yang ada di atas. Jika yang di atas membiarkan hal itu, niscaya semuanya akan binasa, akan tenggelam. Namun jika yang di atas menyadari dan mencegah mereka yang di bawah, maka semua akan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, seperti orang yang ada di dalam kapal. Kapal yang berlayar di sungai. Ya, tidak membawa air, kalau perlu air harus ngambil ke atas kapal. Ternyata ketika ngambil air ke atas kapal, orang yang di bawah melewati orang-orang yang ada di atas, mengganggu orang itu. Karena itu saya tidak akan naik ke atas lagi, saya akan buat lubang saja di dasar. Kita buat lubang di dasar kapal, supaya airnya ngucur dari situ. Kalau semua orang membiarkan ada orang membuat lubang di dasar kapal, apa yang akan terjadi? Tenggelam semuanya. Makanya kalau ada kemungkaran di negara kita, di kampus kita, di lingkungan kita, kita biarkan, kita akan tenggelam semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kecurangan dibiarkan, tenggelam semuanya. Ya. Kolusi, Korun, Haman, dan Fir'aun dibiarkan akan menghancurkan. Makanya Nabi Musa alaihissalam berjihad melawan 3 kolusi itu. Yaitu konglomerat diwakili oleh siapa? Korun. Politisi diwakili oleh siapa? Fir'aun. Pemikir-pemikir yang untuk mensiasati supaya mereka mendominasi pemerintahan namanya Haman. Ya. Yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah Musa dan Harun. Di situ. Jadi sudah terjadi banyak sekali dari dulu. Memang kita diuji oleh Allah supaya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita diam saja, negara kita bisa tidak ada ke depan. Banyak pengangguran, malah datang pekerja-pekerja dari luar negeri. Ya. Dan mereka tidak balik lagi. Kenapa? Karena di sana juga tidak ada kerjaan. Dari negara-negara yang tenaga kerjanya banyak banget sehingga dialirkan ke Indonesia. Nah ini, kalau tidak lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan terjadi tenggelam negara kita seperti kapal yang digambarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kelima dari Ummul Mukminin, Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah, Huzaifah
radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya akan diangkat untuk kalian beberapa penguasa dan kalian akan mengetahui kemungkarannya. Jadi sudah banyak terjadi penguasa-penguasa yang mungkar. Pernah terjadi juga kisah tentang Tolut dan Jalut. Ya, jadi Jalut itu raja yang sangat kejam, menyerang ke masyarakat. Ya kan? Nah, karena diserang maka Bani Israel waktu itu meminta kepada nabinya untuk diangkat seorang pemimpin. Maka diangkatlah pemimpin yang bernama Tolut. Tolut ternyata bukan orang kaya. Mereka mengatakan, mana mungkin Tolut pemimpin kita? Kita lebih kaya dari Tolut. Kebanyakan orang mengangkat pemimpin itu bukan karena ilmunya, bukan karena kesehatannya, tapi karena kekayaannya. Nah, ternyata Allah memilih Tolut sebagai rajanya. Maka berangkatlah berperang dan di situ ada Daud yang masih anak-anak ikut berperang. Ya kan? Luar biasa. Melawan Jalut. Ujian melewati sungai. Nah ini tidak mudah ini. Ujian kenikmatan melewati sungai. Tentara Bani Israel maka pada kehausan, pada minum dan berenang. Begitu keluar dari sungai, Tolut mengajak, ayo kita berangkat. Ya Tolut berangkat saja ya. Saya mau minum-minum dan berenang-renang saja. Ya kan? Maka setelah itu, ya sudah kalau begitu, kamu bukan lagi tentara aku lagi. Kita akan berangkat dengan seadanya. Maka di situ pasukannya tinggal sedikit. Dipimpin oleh Tolut. Dan di situ ada anak kecil yang bernama Daud yang ikut berperang. Di situ. Ternyata begitu ketemu Jalut, tentaranya banyak banget, pakai baju besi, pasukan lengkap senjatanya. Ya, ternyata Robbana afrih alaina sobro wa tsabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa yang diajarkan Allah kepada mereka, tentara Tolut. Robbana afrih alaina sobro, ya Allah karuniakan kepada kami kesabaran, ya. Afrih alaina sobro wa tsabit aqdamana, kokohkan kaki-kaki kami, wangsurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah aku atas orang-orang kafir. Ternyata didengar oleh Allah dan dikabulkan. Coba strategi perangnya kayak apa? Strategi perangnya kan sana baju besi dengan senjata pedang lengkap. Maka Tolut di situ atas izin Tolut, Daud maju ke depan dengan senjata ketapel. Jadi kalau mereka gagah bawa pedang, jangan lawan pakai pedang. Lawan pakai lemparan saja. Ya kan? Makanya kalau kamu juga anjing nyerang kita, mengejar kita, ya kan? Jangan takut, jongkok aja ambil batu. Dia lari udah meninggalkan kita. Dan, anjing, lawan saya. Nggak bisa. Makanya kalau melawan musuh itu harus beda. Kalau dia nyerangnya pakai pedang, jangan pakai pedang. Lawan pakai yang lain, yaitu pakai batu. Lempar pakai batu, kena kepalanya. Mati dia oleh seorang anak bernama Daud. Di situ Allah rendahkan pasukan yang begitu gagah perkasa, dikalahkan oleh anak kecil hanya dengan lemparan batu. Banyak sekali kisah-kisah yang Allah merendahkan. Pasukan gajah dikalahkan oleh apa coba? Burung ababil. Burung ababil bawa apa? Batu besar? Batu kecil. Jadi segagah apa wahai manusia, bagi Allah sangat mudah untuk mengalahkan Anda. Ya, jadi Jalut mati di tangan Daud, seorang anak kecil, hanya dengan lemparan batu. Kena kepalanya. Tidak bisa ngelihat lagi, matanya berdarah, dia jatuh dan mati. Subhanallah. Anda bisa tonton juga ada filmnya itu di YouTube. Ya, kisah perang Talut melawan Jalut. Oke, jadi maka siapa saja yang benci, ya, kita lanjutkan lagi ya. Sesungguhnya akan diangkat untuk kalian pemimpin-pemimpin yang akan berlaku mungkar. Maka siapa saja yang benci, bebaslah ia. Dan siapa saja yang mengingkarinya, maka selamatlah ia. Namun orang yang senang dan mengikuti,
maka tersesatlah ia. Para sahabat bertanya, apakah tidak sebaiknya kita memerangi mereka? Beliau menjawab, jangan selama mereka masih mengerjakan sholat bersamamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi maknanya adalah barang siapa membenci dengan hatinya, tetapi tidak dapat mencegah dengan tangannya ataupun dengan lisannya, maka ia bebas dari dosa dan telah menunaikan tugasnya. Barang siapa yang mengingkari sesuai dengan kemampuannya, maka ia telah bebas dari maksiat. Dan barang siapa yang merelakan, membiarkan begitu saja kemaksiatan tersebut, sama saja dengan melakukannya. Jadi, walaupun dengan hati tetap disebut iman. Jadi ketika kita nggak suka kan, angkot pada ngetem di tengah jalan, tapi kita nggak bisa ngelawan kan. Kita sebagai orang yang beriman, tidak suka dengan itu dalam hati kita. Ya sekedar menasihati, mungkin berhenti sebentar, tolong supir, minggir, gitu kan. Ya, tapi tidak bisa menuntaskan. Itu sudah beriman seperti itu. Tapi suatu hari harus punya strategi bagaimana mengatur itu semuanya. Di suatu negara ada kemungkaran, ada korupsi dan sebagainya. Tapi jangan pernah kita membenarkan. Sekarang juga terjadi seperti itu. Peristiwa pemilihan umum kemarin, ya kan? Dengan MK-nya, dengan kecurangannya dan sebagainya, ya kan? Ya. Minimal kita harus melawan dengan hati. Jangan sampai, oh iya bagus begitu. Nanti kalau jadi presiden, kalau kita punya kekuasaan, kita punya kemampuan mengeluarkan APBN, bisa dong APBN untuk memenangkan paslon yang presiden sukai. Yang seperti itu adalah tidak adil, ya kan? Tidak benar yang seperti itu. Karena paslon itu adalah warga kita semuanya yang disahkan di dalam pemilihan umum agar mereka berkompetisi secara sama. Jangan sampai kita sebagai wasit akan tetapi pro kepada tim salah satu tim ya, yang seperti itu adalah tidak adil dan kita harus menantang secara hati, secara lisan dan suatu hari dengan kekuatan. Itu dengan tangan. Yang keenam, dari ini berapa lagi? Jam berapa, Mas? 6.33. Dari Mukminin, Hakam, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi masuk ke rumah dengan perasaan khawatir seraya bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah. Hendaknya bangsa Arab harus selalu waspada terhadap bencana yang hampir menimpanya. Di mana saat ini telah terbuka tirai Ya'juj dan Ma'juj sebesar ibu jari. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di tengah-tengah kami banyak orang-orang yang berbuat kebajikan? Beliau menjawab, ya, apabila kejahatan merajalela. Oke. Semoga bisa sadar kita, umat Islam itu harus memimpin. Karena umat Islam itu pembawa agama rahmatan lil alamin. Ini yang harus sadar umat Islam. Jangan sekali-kali umat Islam menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang bukan Islam. Makanya Rasulullah SAW tidak mau menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Jahal. Tidak mau. Ansor Muhajirin yang memimpin. Ya. Kalau Ansor Muhajirin yang memimpin, dia rahmatan lil alamin. Semuanya dibebaskan. Tidak ada yang diusir. Karena kita punya ayat, lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Anda bebas. Mau Islam, ayo. Tidak mau Islam, resiko nanti masuk neraka. Sekarang Anda ikutin aturan negara. Makanya dibuatlah piagam Madinah. Di situ. Siapa melanggar piagam Madinah, maka berhubungan dengan hukum dari Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ketujuh. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jauhilah duduk-duduk di tepi jalan. Nah ini, jangan sampai kita duduk-duduk di tepi jalan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan tempat-tempat itu, karena di tempat itulah kami membicarakan sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian merasa tidak bisa untuk meninggalkan duduk-duduk di sana, maka penuhilah hak jalan itu.
Para sahabat bertanya, apakah hak jalan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, memerintahkan yang ma'ruf, dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita duduk-duduk di jalan, maka kita harus menundukkan pandangan, ya, tidak mengganggu, karena banyak juga pemuda-pemuda yang nongkrong di jembatan, perempuan lewat pasti diganggu, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Menjawab salam, ya. Jadi kalau assalamualaikum punten harus dijawab, ya kan? Punten harus dijawab. Memerintahkan yang ma'ruf, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bagus, diperintahkan untuk yang berbuat bagus. Larang yang mungkar, dilarang yang itu tugas apabila kita tidak bisa meninggalkan duduk-duduk di pinggir jalan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW melihat cincin emas. Subhanallah ini. Dan akhir-akhir ini ada yang ikut-ikutan. Laki-laki beri cincin emas, pakai batunya mahal banget lagi. Minta ke bapaknya lagi. Yang diperoleh seseorang, ya, melihat cincin emas yang diperoleh, yang dipakai oleh seseorang. Kemudian beliau melepas dan membuangnya seraya bersabda, ya, salah seorang di antara kalian sengaja mengambil bara api dan meletakkan di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, ada seseorang yang berkata kepadanya, ambillah cincinmu dan manfaatkan. Ia menjawab, tidak, demi Allah aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena Rasul SAW telah membuangnya. Jadi para laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Perhatikan dengan baik. Ya. Tetapi ada banyak diskusi-diskusi orang-orang kaya baru berbicara tentang batu, tentang emas. Nah di sini waktu itu adalah emas. Tapi sekarang mungkin emasnya hanya lilitannya saja, yang ada batu di atasnya. Dan batunya miliaran harganya. Jadi permasalahannya bukan emas atau batu, apa yang utama adalah kebanggaan yang ada di jari kita. Sama pakaian. Jangan sampai kita sombong dengan pakaian yang ada bermerek. Kalau memang ada mereknya menjadi sombong dan bangga, copot aja mereknya. Kalau enggak beli baju atau pesan ke penjahit yang bisa pakai merek. Karena Allah sangat tidak suka pada orang yang bangga diri, sombong dengan cincinnya, dengan pakaiannya, ya, sehingga melebihi penghormatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Dari Abu Sa'id, ya. Aiz bin Amr radhiyallahu an datang ke rumah Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian ia berkata, hai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pemimpin adalah pemimpin yang kejam. Maka janganlah kamu termasuk golongan mereka. Kemudian Ubaidillah berkata kepadanya, duduklah, sesungguhnya kamu hanyalah sahabat Muhammad yang terbuang. Ia pun bertanya, apakah ada di antara sahabat-sahabat beliau yang terbuang? Sesungguhnya yang terbuang adalah mereka yang hidup sesudah para sahabat dan orang-orang yang bukan sahabat. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang-orang yang terbuang adalah orang-orang yang sahabat Rasul, zaman pada Rasul, tapi tidak mau taat pada Rasul, atau orang-orang yang hidupnya setelah Rasulullah wafat. Berarti bukan sahabat Rasulullah lagi. 10. Dan dari Huzaifah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seharusnya lah kalian menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jika tidak, sungguh Allah akan menurunkan siksa kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, namun dia tidak mengabulkan doa. Perhatikan dengan baik. Jadi ketika ada kemungkaran, tidak ada orang yang mencegahnya, akan terkena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah kunci untuk membendung, menyetop datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kunci dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kalau umat Islam tidak membantu Gaza, doanya pun tidak dikabulkan. Dan akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau sekarang Israel menyerang Palestina, begitu kita tidak melakukan pembelaan terhadap Palestina, maka mereka
mereka nanti akan menghancurkan negara-negara sekitarnya dan termasuk kita. Karena apa? Ternyata Anda tidak punya kekuatan. Anda banyak jumlahnya, tetapi tidak punya kekompakan untuk melawan kemungkaran. Jadi perhatikan dengan baik. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar menjadi kunci terhentinya siksaan dari Allah SWT, azab dari langit. Yang kedua adalah kunci dikabulkannya doa. Yang ke-11, paling utamanya jihad adalah mengatakan keadilan di hadapan pemimpin yang zalim. Ke-12, sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi, padahal ia sudah meletakkan kakinya di atas pelana. Wahai Rasulullah, jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab, mengatakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Ke-13, ini yang ke-13. Penyebab pertama terjadinya kerusakan pada Bani Israel, yaitu apabila seseorang bertemu dengan kawannya, berbuat sesuatu yang dilarang Allah, ia berkata, hai kawanku, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang kamu lakukan ini. Akan tetapi keesokan harinya ia bertemu kembali dan kawannya sedang melakukan perbuatan itu lagi. Namun ia tidak mengingatkan lagi, bahkan menemaninya untuk makan, minum, dan duduk-duduk. Jika mereka telah berbuat seperti itu, maka Allah mengunci hati masing-masing dari mereka. Rasulullah pun kemudian membacakan ayat Al-Quran. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong. Tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian beliau bersabda, ini ayat ya surat Al-Maidah 7881, janganlah kalian seperti mereka. Demi Allah, kalian harus selalu mengajak untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar. Cegahlah orang-orang berbuat zalim dan kembalikanlah ia ke jalan yang benar, serta batasilah diri hanya dalam mengajak kepada kebenaran. Tidak, Allah pasti akan mengunci hati kalian. Kemudian Allah akan mengutuk kalian sebagaimana Bani Israel. Itu adalah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis di atas menurut lafalnya Abu Daud, adapun menurut lafal yang disampaikan Tirmizi, Rasulullah SAW menceritakan tentang keadaan Bani Israel. Ketika orang-orang Bani Israel tenggelam dalam kemaksiatan, maka ulama-ulama mereka memperingatkannya. Namun mereka tidak mau berhenti. Akhirnya para ulama itu ikut serta dalam majelis mereka, makan dan minum yang dilarang Allah. Maka Allah menutup hati mereka melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Hal ini disebabkan karena mereka durhaka dan senantiasa melampaui batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya bersandar kemudian duduk seraya bersabda, janganlah kalian berbuat demikian. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam tangannya, kalian harus meluruskan mereka ke jalan yang benar. Yang terakhir, yang ke-14, wahai manusia, ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Wahai manusia, hendaknya kalian membaca ayat, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila orang-orang melihat orang yang bertindak aniaya, kemudian mereka tidak mencegahnya, maka kemungkinan besar Allah akan meratakan siksaan kepada mereka disebabkan perbuatan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Demikian
bab tentang nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sangat penting ternyata. Agak berat ya nasihati, tapi harus. Kalau tidak akan datang siksaan, kalau tidak doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. DR Hasim DA tadi dapat kita laksanakan dan dapat memberikan kita hidayah. Amin. Baik, kami memberikan 2 pertanyaan bagi para jamaah. Untuk para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada silakan. Kalau melihat temannya pada pacaran gimana? Biarkan aja atau bagaimana? Banyak kemungkaran di sekitar kita. Kalau waktunya sholat, gimana? Ada teman tidak sholat, diajak atau kita biarkan aja? Ini ada pertanyaan Ya, silakan. dari Zoom, izin membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin nanya, ini namanya nggak diketahui. Perkara mencintai saudara seiman, gimana pengimplementasiannya? Apakah kita perlu mengungkapkannya dengan lisan atau tindakan? Jika iya, bagaimana jika kita mau ngungkapin kecintaan kita secara lisan dan dibuktikan dengan tindakan, tapi merekanya malah berpikirannya enggak ke kita? Mohon jawabannya, Ustadz. Ya, tadi tidak disebut atau tidak sempurna iman seseorang sebelum bisa mencintai sahabatnya seperti cintanya pada diri sendiri. Itu maknanya adalah bahwa kita itu senang apabila teman kita sukses seperti kita sukses. Jangan sampai kita pengennya sukses sendiri, teman kita tidak usah sukses. Itu maknanya. Jadi disebut dengan mencintai sahabat kita, semoga sahabat kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan rizkinya. Tidak usah diungkapkan, ungkapkannya adalah dengan nasihat. Dengan nasihat. Nasihat apa? Nasihat agar kamu sukses. Jadi ketika mereka terlena dengan waktu, terlena dengan kemaksiatan, kita ingatkan, karena cintaku kepadamu, aku nasihati ini. Begitu Mas, jawaban saya. Ya, jadi ketika saya cinta sama dia, tidak berarti I love you. Tidak berarti mengatakan itu dari LGBT nanti dikiranya. Ya kan? Tapi saya katakan, nah, udah semester berapa? Tinggal 3 bulan lagi ya. Ya. Boleh kalau perlu saya bantu gimana cara pinjaman pustakanya nanti di perpustakaan dan sebagainya, cara nyari pustaka atau bagaimana, ya kan? Ya, saya ingatkan, jangan main-main terus. Memang Sabtu Minggu libur, tapi untuk yang sudah sebentar lagi harus lulus, kalau perlu Sabtu Minggu juga baca-baca jurnal, baca-baca textbook untuk membuat skrip. Nah itu Mas, maksud hadis ini adalah menasehati temannya agar tidak gagal dalam studi, agar sukses, agar senantiasa dalam lindungan Allah dan nanti kalau mati masuk surga. Demikian. Ada lagi, Mas? Ini ada di Zoom pertanyaan yang udah raise hand juga dari Ibu Komariah Ahmad. Iya. Mungkin bisa dinyalain mic-nya. Tapi udah ngasih pertanyaan di chat juga, Tat. Assalamualaikum, Ustadz. Kalau ada yang berhutang besar tapi karena usaha yang sulit sehingga belum bisa bayar, bagaimana sikap kita? Apakah bisa mengambil jaminannya? Syukur, Ustadz. Ini yang disebut dengan qardon hasanah. Qardon hasanah adalah pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diganti nanti dengan surga. Yang pertama, berbuat baik dalam hal utang piutang, menangguhkan jadwal pembayaran.
Jadi bila jatuh tempo, tanggal 30 April misalnya, 30 April harus sudah dibayar. Dia sudah mengatakan, nggak apa-apa kalau belum punya uang, saya tambah 1 bulan lagi, ya kan? Nanti 30 Juni aja, gitu kan? Itu udah berpahala yang seperti itu. Apalagi saya kurangi 50%, nanti tanggal 10 Juni separuh aja bayarnya. Itu sudah dapat double, mengundurkan jatuh tempo, mengurangi jumlah pembayaran. Yang ketiga, apalagi kalau ya sudah saya lunaskan saja, nggak apa-apa. Sebagai bukti aku mencintai kamu sebagai sahabat. Nah, seperti itu pahalanya besar banget. Makanya di dalam Islam, dalam qardon hasanah, pinjaman yang baik pada Allah, itu tidak bisa diukur dengan bunga bagi hasil atau rentenir, kayak gitu, nggak bisa. Allah itu memberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang bisa membebaskan utang, menangguhkan utang, waktunya sudah bayar tetap boleh tidak bayar dulu, dan apalagi membebaskan itu pahalanya sangat sangat besar. Nah, tapi kebanyakan orang kan, terus apa untungnya saya minjamin ke kamu? Bagi orang yang tidak beriman begitu bertanyanya. Padahal memberikan pinjaman tanpa bunga, namanya pinjaman itu tanpa bunga dalam Islam. Karena itu membantu sahabat yang kekurangan, yang sedang kesempitan. Siapa yang membantu sahabatnya kesempitan, nanti di akhirat akan dibantu oleh Allah ketika semua orang bermuka masam. Subhanallah. Ada kisah yang kemarin baru saya dengar di YouTube. Seorang pemuda keluar dari masjid habis sholat subuh. Ternyata ada tukang pulung, nenek-nenek perempuan, terseok-seok jalannya, sedang memungutin botol-botol plastik. Ya. Nek, kok sudah tua begini, ini gimana anak-anak? Kan? Ternyata dia bawa senter, disenterin di kakinya luka bolong. Luka bolong. Terus, Nek, di mana rumahmu? Dianterin sama pemuda tadi. Ya, pemuda tadi. Sampailah ke rumahnya, kemudian dimandikan dan sebagainya. Ditolong. Anak-anak pada kemana? Tidak ada semuanya. Anak-anak tidak ada yang menolong. Pada neneknya ternyata tinggal sendirian di rumah itu. Jadi sudah nenek-nenek saja masih mencari nafkah sendiri. Anaknya tidak ada yang membantunya. Maka dia tiap hari ngasih makanan, nyuapin dan sebagainya. Ternyata sekarang menjadi orang yang sangat kaya, punya rumah makan gratis 5 tempat. Nenek itu sebelum meninggal berpesan, "Nak, apapun yang kamu minta kan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa ke Mekah, bisa kemana saja, bisa punya rumah yang besar. Semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala." Dia berkisah, itu yang mewawancarai Kick Andy. Ceritanya seperti itu, diwawancara oleh Kick Andy. Kok bisa jadi orang kaya sekali sekarang ini, bisa rumah makan gratis di mana-mana. Ternyata awalnya menolong seorang nenek-nenek yang kakinya luka bolong, diobati, dan kemudian diberi nafkah. Padahal tadinya dia nggak punya apa-apa sama istrinya. Dia cerita, pertama saya nggak punya apa-apa, tiba-tiba datang seorang teman menawarkan bantu jualan kaset murotal Quran. Ternyata lakunya kenceng banget. Sehingga dalam waktu sebentar dia dapat 10 juta untungnya. Pas datang ke istrinya juga kaget. Kok bisa tiba-tiba, pasti ini korupsi, kamu nggak mau. Nanti kamu saya temukan dengan temanku yang meminta bantuan jualan murotal. Jadi itulah rizki bagi Allah sangat mudah. Ketika Allah berjanji, intan surullah yang surkum wajib sabit agama. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah yang punya langit dan bumi akan tolong kamu. Sudah terbukti banyak sekali. Jadi itu tadi tentang utang ya, ketika dengan sahabat, kalau kita memang punya keluasan rizki, dibebaskan, insya Allah ibu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Demikian.